Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad yang dimuliakan Allah SWT. Tema kita malam ini memetik hikmah dari perjalanan hidup kekasih Allah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertama, surat Al-An'am ayat 74. Idh qala Ibrahimu li abihi Azara. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya namanya Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Mengapa engkau menjadikan berhala sebagai Tuhan? Kenapa mempertuhankan patung-patung berhala-berhala? Lalu kemudian jawab bapaknya Azar, illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, mendakwahi aku, melarang aku, la arjumannaka, aku akan melemparmu pakai batu. Wahjurni maliyya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Pergi sana, dia usir. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sa'astaghfiru laka rabbi. Walaupun begitu perbuatanmu padaku, hai ayah, aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah. Innahu kana bi hafiyya, sesungguhnya Allah sangat dekat dengan aku dan dia mengabulkan segala doa-doaku. Pelajaran yang pertama dari Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang tersayang terdekat, orang tua. Ini pelajaran bagi adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang hijrah, berhadapan dengan ayah, berhadapan dengan ibu, berhadapan dengan kakak, berhadapan dengan abang, berhadapan dengan adik, berhadapan dengan keluarga terdekat yang mestinya mensupport hijrah kita, tapi pada kenyataannya menjadi perusak hati kita. Nah, ini banyak-banyak belajar dari Nabi Ibrahim. Coba lihat kasarnya ucapan Azar, la arjumannaka, saya akan lempar kamu. Rajam itu artinya lempar pakai batu. Wahjurni maliyah, tinggalkan saya. Saya akan meninggalkan kamu. Itu kasar, tapi ada yang lebih kasar, tinggalkan saya. Apa jawab Nabi Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim membalas dengan kata kasar? Apakah Nabi Ibrahim mencaci sumpah serapah? Sa'astaghfiru laka rabbi, saya akan memintakan ampun kepada Allah untukmu. Innahu kana bi hafiyya, Allah mengampunkan dosa saya dan saya dekat dengan Tuhan. Jadi itulah kenapa ketika disebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Ibrahim luar biasa. Maka Nabi Muhammad SAW pun juga berhadapan dengan, kalau Nabi Ibrahim dengan ayah, kalau Nabi Muhammad SAW itu dengan paman. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tabba, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa mar'atuhu hammalatal hatab. Berikutnya Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika dia melihat ada qamar, bulan muncul, dia lihat ini Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika siang bulan hilang, saya tidak suka kepada sesuatu yang hilang. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Pada waktu siang dia lihat ada matahari, berarti ini Tuhan, karena ini lebih terang, ini lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari hilang, Tuhan tidak mungkin hilang. Surat Al-An'am ayat 77. Apa ini? Ini poin yang kedua, berhadapan dengan umat. Yang pertama kita hadapi dalam dakwah hijrah adalah orang tua. Ring di luar itu, ini umat. Ada beberapa orang membaca ayat ini lalu mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Perlu dipahami, Nabi dengan filosof itu berbeda. Filosof, Sokrates, Demokritos, Thales,
Aristoteles itu mencari. Filosof itu berpikir mencari, sedangkan Nabi tidak mencari. Nabi itu diberi. Malaikat Jibril langsung datang memberi dia. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah mencari Tuhan. Itu Nabi Ibrahim melihat matahari, katanya ini Tuhan. Ketika matahari hilang, ternyata bukan Tuhan. Malam dia lihat bulan, ini Tuhan. Ketika bulan hilang, berarti bukan Tuhan. Dia tidak mencari Tuhan. Nabi Ibrahim sudah tahu Tuhan sebelum mencari. Allah sudah jelaskan tentang Allah kepada Nabi Ibrahim. Lalu kenapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim sedang membantah argumentasi kaum Sabi'un, penyembah planet, bintang, bulan, matahari. Mereka menyembah bulan, bintang, matahari. Maka Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk berpikir menggunakan logika. Kalian menyembah matahari? Iya. Matahari ada. Ketika matahari petang tenggelam hilang, mana Tuhan kalian? Tuhan kok tidak selamanya, tidak kekal. Lalu kemudian di waktu malam, siapa yang menerangi malam? Bulan. Kalau begitu dia Tuhan dia. Ketika waktu siang hilang. Maka Nabi Ibrahim ingin mengajak kita untuk berargumen. Laga argumen bumerang, memakai senjata orang lain untuk menjatuhkan dirinya. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah masih ada manusia sekarang yang menyembah matahari dan bulan? Ada. Masa iya ada orang menyembah matahari dan bulan? Percaya dengan peredaran bulan bahwa besok dia akan sukses kalau bisnis. Orang yang percaya astrologi, bahwa peredaran matahari, bulan, dan bintang mempengaruhi rezeki, mempengaruhi jodoh, mempengaruhi keadaan ekonomi, mempengaruhi teman. Maka perbuatan ini namanya syirik, mempersekutukan ada kuasa lain selain kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai orang beriman mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ketemu dengan satu aliran, maka pakailah metode Nabi Ibrahim alaihissalam. Gunakan argumentasi pikiran. Kita lanjutkan. Menghadapi orang tua sudah. Menghadapi umat yang menyembah matahari, bulan, bintang sudah. Sekarang menghadapi umat yang menyembah patung berhala. Nabi Ibrahim melihat masyarakatnya sedang pergi ke kebun kurma, sepi. Lalu Nabi Ibrahim pergi ke tempat penyembahan berhala, mengambil kampak. Dia hancurkan berhala kecil-kecil. Setelah itu dia gantungkan kampak di leher berhala yang besar. Pada waktu siang, orang kampung pun pulang. Orang kampung marah-marah. Orang kampung ngamuk-ngamuk. Ini pasti perbuatan Ibrahim. Mereka nanya kepada Nabi Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Apa jawab Nabi Ibrahim? Fas'aluhu bal fa'alahu kabirhum hadza. Yang melakukan ini pasti patung yang paling besar ini. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyalah patung-patung itu kalau mereka berbicara. Nabi Ibrahim sedang mengajak menggunakan otak. Kamu yang menghancurkan ini Ibrahim? Enggak. Terus siapa yang menghancurkan? Itu yang di lehernya ada kampak. Dialah yang menghancurkan ini. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja dia. Menurut logika akal, mana mungkin patung bisa menghancurkan patung kecil? Lalu kenapa Nabi Ibrahim mengajak untuk berdialog dengan patung itu? Kamu kan nyembah patung. Tujuan nyembah patung itu apa? Dua. Pertama, mendatangkan keberuntungan. Kedua, menolak negatif, mudarat. Kamu menyembah patung, tapi kamu tidak bisa menolak mudarat dengan patung, dan kamu tidak bisa mengambil manfaat. Maka Nabi Ibrahim sedang mengajak. Lalu kemudian apa yang terjadi? Orang kalau sudah kalah otak, dia akan main otot.
Hati-hati dengan orang yang punya otot. Kalau otaknya kalah, maka dia akan main otot. Yang lebih parah lagi, tidak main otak. Kenapa? Karena memang tak ada otak. Langsung main otot aja. Nauzubillah. 3 yang sudah dihadapi Nabi Ibrahim. Saudara ayah kandung. Yang kedua, umat yang percaya kepada astrologi. Yang ketiga adalah berhadapan dengan para penyembah berhala patung. Berikutnya yang keempat. Apakah selesai ujian Nabi Ibrahim? Belum. Ujian ayah sudah, ujian umat penyembah berhala sudah, ujian umat percaya kepada ramalan sudah. Yang keempat, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah, nggak punya anak. Menikah dengan Hajar juga tidak punya anak. Doanya tidak pernah tinggal, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Sampai akhirnya pada usia Nabi Ibrahim 86 tahun. Di saat usia 86 tahun itulah lahir seorang anak bernama Ismail dari istri bernama Hajar. Allah mau menunjukkan kuasanya. Setelah Hajar melahirkan anak, Sarah yang divonis sebagai perempuan yang mohon maaf, mandul, tidak mungkin punya anak. Setelah 13 tahun umur Nabi Ismail, lahir adiknya dari rahim Sarah. Itulah dia Ishaq alaihissalam. Menunjukkan bahwa biarlah seluruh dunia mengatakan kau mandul, seluruh dunia mengatakan kau tidak akan mungkin punya anak, seluruh dunia mengatakan, tapi kalau Allah berkehendak tak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Akhirnya lahirlah Ismail. 13 tahun setelah itu lahir pula Ishak. Betapa tidak ada sulit bagi Allah. Ini mengajarkan kita tentang kuasa Allah bukan kuasa kita. Kemauan Allah bukan kemauan kita. Kita hanya berserah diri kepada kemauan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak juga manusia sekarang, dia tidak berserah diri kepada kemauan Allah, tapi dia paksa Allah untuk ikut kemauan dia. Dalam masalah kerja, dalam masalah jodoh, dalam masalah, ya Allah saya mau kerja di sini. Kalau saya kerja di sini saya akan sembah kamu. Tapi kalau saya nggak diterima kerja di sini, saya akan. Ini posisi kita sebagai hamba atau sebagai pemaksa Tuhan dalam masalah kerja, dalam masalah anak, dalam masalah jodoh. Kalau memang ini jodoh, pertemukan saya ya Allah. Tapi kalau tidak jodoh, matikan dia. Ini kan memaksa, padahal mungkin rencana Allah jauh lebih indah daripada rencana kita. Nah, maka pelajaran yang keempat diambil adalah jangan pernah berhenti berikhtiar berusaha, jangan pernah berhenti berdoa. Rabbi habli minas sholihin. Surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Boleh diamalkan sebanyak-banyaknya munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu diberikanlah seorang anak. Anak itu bernama Ismail alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Ismail diantarkan dari Palestina ke samping Ka'bah. Bisa dilihat doanya dalam surat Ibrahim ayat 37. Askantu min zurriyati. Ya Allah, aku tinggalkan anakku. Biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tak ada tanaman. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Itu menunjukkan bahwa rumah itu, Ka'bah itu sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Lalu kemudian kenapa hancur hilang? Kena banjir bandang. Nabi Ibrahim diminta merenovasinya kembali. Di mana Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya? Biwadin, di lembah. Ghairi dhi zar'in, tidak ada tanaman. Inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Ketika Nabi Ibrahim naik ke atas hewan tunggangannya, lalu Hajar dengan
sedihnya memegang ujung kain Nabi Ibrahim alaihissalam. Hajar ibu Nabi Ismail bertanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini, wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya menjawab dengan satu kata, Naam, ya, Allah yang menyuruh saya melakukan ini. Hajar melepas pegangan ujung jubah. Apa jawab Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Yang pergi meninggalkan kami ini adalah pencari rezeki. Yang bersama kami di sini adalah pemberi rezeki. Lalu apa yang kami sedihkan? Kalau pencari rezeki meninggalkan kami, toh dia masih mencari. Sedangkan yang bersama kami di sini adalah pemberi rezeki. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima, bahwa kita ini ada masanya ujian tidak pernah berhenti berakhir. Hidup Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari mulai kecil berhadapan dengan ayah, mulai besar berhadapan dengan pesaing, berhadapan, sampailah pada puncaknya selesai menghadapi orang, sekarang menghadapi diri sendiri. Setelah anak lahir, mesti diasingkan ke Baitullah, ke Ka'bah, mengadu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah anak remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai usia bisa berusaha. Surat As-Saffat ayat 102. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku. Disinilah nampak kelebihan orang yang berbakti pada orang tua. Orang yang berbakti pada orang tua, walaupun orang tuanya kafir, tidak beriman, maka insya Allah anaknya akan berbakti kepadanya. Siapa yang menyakiti, menganiaya, menzolimi orang tua, maka anaknya pun juga nanti akan menzolimi dia di hari tuanya. Nabi Ibrahim begitu lembutnya dia kepada ayahnya, maka anaknya pun juga lembut kepada dia. Inni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Apa jawab Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah saya termasuk orang-orang yang sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak pernah berhenti daripada cobaan. Jadi kalau ada orang mengaku beriman, menyebut nama Ibrahim bolak-balik, tapi baru sedikit saja diuji sudah berkeluh kesah, lalu apa manfaatnya kita sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Itu semuanya bukan asal ngomong aja, itu membangkitkan kekuatan, kesadaran, itu yang dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang yang beriman semakin kuat, semakin berat ujiannya? Karena sesungguhnya Nabi pernah ditanya, man asyaddun nasi bala'an, siapa orang yang paling berat ujian hidupnya? Kata Nabi, al-anbiya, nabi-nabi, sumal amsal fal amsal, rasul-rasul, nabi-nabi,
wali-wali orang biasa. Semakin berat cobaan kita, semakin lama kita bersujud, semakin berat ujian hidup kita, semakin khusyuk kita berdoa kepada Allah. Husnuzan. Allah buat ujian hidup kita begitu berat karena Allah ingin kita mendapatkan sesuatu yang baik dan mulia. Lalu kemudian dibawalah anak ke tempat altar penyembelihan. Panjang umur, sehat badan, sampai di Mina. Ini tempat melontar jumrah. Sebelah kiri ada bukit, lihat di atas. Ada satu tiang yang pakai kubah kecil. Itu menunjukkan makam. Itu menunjukkan tempat penyembelihan Ismail alaihissalam. Watallahu lil jabin. Dibaringkanlah anak tadi ketika akan disembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terbayang itu bagaimana sayangnya kepada anak yang ditunggu 86 tahun. Ketika dia datang, disuruh disembelih. Bayangkan itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan Allah? Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus anaknya itu dengan satu ekor sembelihan yang sangat besar. Maka kalau kita beramal dengan amal badan, harta, Allah akan balas. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah berikan kepada engkau nikmat yang sangat besar. Fasalli, salatlah. Maksudnya ibadah badan. Wanhar, berkurbanlah. Maksudnya ibadah harta. Dalam konteks umrah, dalam konteks kurban, fasalli, salatlah. Dalam konteks umrah ada tawaf, ada sa'i, badan bergerak, ibadah badan. Tapi juga ada ibadah harta, ongkosnya, naik pesawatnya, akomodasinya, konsumsinya. Maka dalam konteks kurban, fasalli, salatlah. Pagi-pagi itu salat, wanhar, berkurbanlah. Berkurban dengan memberikan harta. Kenapa Allah tidak minta anak kita? Karena Allah tahu iman kita. Jangankan anakmu, ku minta kambingmu aja, ku minta tidak keluar-keluar duit. Nah, jadi Allah SWT memberikan sesuai dengan kadar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa Allah tidak minta lembu onta Nabi Ibrahim? Kenapa yang diminta anak? Karena anak itu yang paling dia sayang. Yang ditunggu 86 tahun, menikah dengan Hajar. Ternyata Allah berikan balasan, diminta Allah. Apa yang paling kau sayang, itulah yang ingin diminta Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu memberikan apa yang paling kamu sayangi. Sebagai pengantar dialog, agaknya itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam.